Awal tahun 2021 lalu, saya membaca sebuah artikel menarik yang mengatakan bahwa ada seorang pelukis terkenal Indonesia yang menjadi biang kerusakan di Candi Simping. Meskipun ada artikel bantahan dan kemudian terjadi aksi saling konfirmasi dan kemudian terjadi rekonsiliasi yang cantik, tapi saya masih tetap akan menyempatkan untuk ke Candi Simping dan melihat seberapa besar kerusakan di sana. Yuk. Oh iya. Bisa. Dan ternyata memang kerusakannya parah sekali ya. Candi Agung yang dipercaya sebagai pendarmaan pendiri Kerajaan Majapahit, yakni Sanggrama Wijaya atau lebih dikenal dengan Raden Wijaya, luluh lantak tak berbentuk lagi. Yang tersisa hanya batu-batu berserakan yang mustahil direkonstruksi lagi. Kalau mengenai badan candi, memang bangunan ini ditemukan tidak keadaan terkepal, berserakan atau sudah runtuh. Jadi bangunan utama penempatan ini bagian tengah ini. Jadi ini bangunan bentuk aslinya tadi bagian yang bawah itu. Bisa dikatakan bagian kaki candi atau fondasi ya. Jadi mengenai batu yang dipakai gunakan atau batu bata dan batu andesit. Jadi mengenai Candi Simping yang saya jaga ini memang sejak penemuan pertama dari Belanda sudah keadaan berserakan atau merek. Lalu mengenai pengembangan atau mengenai apa itu bangunan, penambahan bangunan, pompa-pompa untuk meletakkan batu-batu yang ada itu pada tahun 96 oleh Dinas Purbalingga. Tak satu pun bisa memastikan kapan tepatnya candi ini dibangun. Ada yang berpendapat candi ini dibangun di zaman Raja Majapahit kedua, yakni Raja Jayanegara Dyah Kalagemet, dengan asumsi untuk peringatan upacara Srada, yakni 12 tahun setelah sang leluhur, yakni Sanggrama Wijaya meninggal. Asumsi lain menyebut tahun 1361 Masehi berdasar angka tahun yang ditemukan pada salah satu batu di lokasi. Kalau diperhatikan, candi ini bersifat Hindu ya. Di sini ditemukan arca digambarkan sebuah perwujudan dari sang raja, dari Raja Majapahit yang pertama, Raden Wijaya, dari bentuk hari-hari ayah. Kiri-kiri pertangan 4 ya. Jadi arca tersebut memang ditemukan keadaan utuh, namun tepatnya sekarang tidak di sini, di Museum Nasional Jakarta. Nah, dulunya memang diambil dari sini. Makanya di sini disebut adalah Siwalsu. Mengenai penemuan pertama memang batu bagian tengah itu batu boleh cerita atau lapik, atau di situ ada cerita tersendiri Samudra Mantana. Nah, yang menghadap ke atas ada ukiran atau pahatan bentuk kura-kura dan naga. Jadi di situ adalah Tirta para dewa, perjalanan untuk mengangkat bumi atau pengambilan tirta merta yang ditemukan dasar Samudra Mantana. Minuman keabadian para dewa. Kalau di sini memang banyak ditemukan sebuah arca Lingayoni, ada hewan dan ada berbentuk kayak singa, atau boleh dikatakan dulu memang tahun informasi dari masyarakat tahun 70-an itu tersengaja dirusak atau memang putus. Cuman yang ditemukan yang sekarang cuman bagian kaki atau bagian kuku yang bawah. Ini batu antopik bagian runtuhan bangunan candi yang bagian atas ini. Mengenai bentuk apa ya ini, bentuk mojok ini bagian posisi di atas, mungkin bagian sudut-sudut bangunan candi ya. Seperti ini yang bagian tengah atau bagian datar tadi menghadapnya utara, timur, barat, selatan, seperti ini. Masih apa ya, terhitung hampir lengkap lah mengenai kekayaan tebing ini. Teman-teman tahu, bagi orang Majapahit, Candi Simping termasuk candi keramat karena merupakan salah satu dari candi-candi makam keluarga Raja-Raja Singasari dan Majapahit. Jadi di sini ada batang, ini sepuhnya Akupa atau kura-kura.
Jadi bagian kepala menghadapnya ke barat, kaki akupa atau kura-kura 4, ini bagian belakang, dan ini ada 4 ekor gambar naga saling menali atau saling mengait. Tujuan untuk mengangkat Gunung Mandorogiri atau Gunung Mahameru. Sikar nih. Iya. Kalau mengenai sikar atau pecah ini ya sejak penemuan ya. Jadi pecah atau sikar menjadi 4 bagian. 4 bagian. 1, 2, 3. Oh, nggih. 4 bener. Nggih. 1, 2, 3, 4. Oh, niki tasik wonten sing teng. Ini digerakkan posisi yang dari sini. Oh iya. Dilihat dari bentuk sudutnya. Menurut pemberitaan Negara Kertagama, Sang Gramawijaya, sang pendiri Majapahit, saat meninggal dikebumikan di Antahpura, lalu dibuatkan pendarmaan atau tugu pemujaan di Simping. Puing-puing inilah bangunan pemujaan itu. Kalau zaman dulu itu kan menghadapnya kan ke timur. Boleh dibilang sembahyangnya menghadapnya ke munculnya sinar matahari. Seandainya masih utuh, candi ini pasti indah dan megah. Hal ini bisa terlihat dari kekayaannya akan batu berukir dalam ukuran besar. Teman-teman bisa perhatikan ya. Lihat, biar saya tunjukkan. Ini loh yang hilang dari Simping. Hampir 12 kali hampir 9. Jadi 8,75 besarnya 11,85. Jadi diperkirakan bangunan ini sekitaran tingginya kurang lebih ya 20-an. 20 meter Pak ya. Karena berdasarkan ini penemuan yang di bawah ini ukuran sangat besar. Kayak saya sendiri mengunjungi candi yang masih berdiri atau yang masih utuh, mungkin di Sungosari atau di wilayah sekitar Penataran dan sebagainya. Itu kalau belajar melihat tinggi besar bangunan candi itu berdasarkan dari bangunan yang paling bawah itu berapa meter, diameternya berapa, nanti bisa menanyakan tentang tingginya. Kalau di bawah ukuran yang sangat besar itu bisa diperkirakan berdasarkan penemuan batu-batu yang ada, ketebalan, kebesaran itu bisa diperkirakan, akan tahu tentang tingginya bangunan tersebut. Seperti ini patung Kala ini, kalau kita melihat ukuran batu ini kan sangat besar, mungkin diameternya 1 meter kali 1 meter. Nah, melihat kayak bangunan candi lain lebih kecil daripada batu ini ya. Jadi ini batu sangat besar sendiri. Jadi bisa mengatakan atau memperkirakan bangunan ini memang sangat besar. Berdasarkan penemuan batu sangat seperti inilah. Sejak diidentifikasi tahun 1908, Candi Simping memang sudah tidak utuh lagi. Tetapi, apakah yang menyebabkan candi ini runtuh sedemikian parah? Tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti apakah ini ulah manusia atau alam. Mungkin saja faktor perusaknya justru ada dari dalam tubuh candi itu sendiri. Seperti kita tahu, candi ini dibangun dengan struktur kombinasi antara bata merah dan batu andesit. Bata merah digunakan sebagai dasar dan isi bangunan, sementara batu andesit sebagai casingnya. Memang batu ini yang terbuat dari lempung, jadi kalau mengenai ukuran kan bervariasi, ada tebal, lebar, jadi panjang dan sebagainya. Keseluruhan batu itu ukurannya satu-satunya tidak akan sama, seperti inilah. Namun disusun menjadikan adalah kekuatan. Nah, kelemahan konstruksi bahkan sudah terdeteksi sejak masa Majapahit. Dalam pemberitaan Negara Kertagama disebutkan, pada masa Raja Hayam Wuruk, candi ini sudah mengalami kerusakan hingga bagian menaranya miring, sehingga sang raja pun menyempatkan mengunjunginya untuk melakukan perbaikan. Kalau cerita rakyat atau di situ dulu waktu Raja Hayam Wuruk kunjung ke sini untuk ziarah atau berdoa kepada leluhur yang ada di sini, sebelum upacara mengambil air yang muncul dari sumber yang muncul dari bawah pohon jati, arahnya timur laut, jarak dari sini sekitar 1 kilo, masih ada tempatnya. Padahal logikanya seharusnya saat itu belum berselang terlalu lama dari masa pembuatannya, sehingga tak heran jika dalam rentang 700 tahun kemudian mungkin sebuah bencana alam terjadi dan sanggup meluluh lantakkan candi ini.
Apapun yang telah terjadi di masa lalu yang mungkin menyebabkan candi ini runtuh, tidak sepatutnya hari ini kita saling menyalahkan. Seperti apa yang dilakukan oleh nenek moyang, tidak menyalahkan, sepanjang masih bisa memperbaiki ya mereka perbaiki, seperti yang dilakukan oleh Raja Hayam Wuruk. Orang-orang kuno atau mbah-mbah itu ya, ada yang bertapa mendem di dalam bumi, ada yang bertapa mengambang di awang-awang atau naik, ada yang bertapa di dalam air dan sebagainya. Orang Jawa itu seperti itu untuk menggali tentang jati diri. Nah, apinya itu yang lewatnya aliran darah. Makanya kalau kita marah, Apinya muncul. buta itu tadi. Apapun yang terjadi tidak penting lagi, karena yang terpenting sekarang adalah rawat dan jagalah warisan budaya ini untuk menghormati Raden Wijaya, sang pendiri Majapahit. Karena wawasan Nusantara yang kita miliki sekarang, yang keragaman dan keluasannya membuat bangsa lain kadang-kadang ingin menguasai kita, adalah warisan kerajaan ini. Jadi jangan lupa jati diri kita sebagai pewaris Majapahit. Masih banyak sekali angle unik dari sejarah yang bisa saya hadirkan untuk Anda. Karena itu jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar saya makin bersemangat untuk membuat video menarik lainnya. Yang jelas, teruslah belajar sejarah agar tidak lupa jati diri kita.